Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tride harap semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6 SDMI tema 4 semester 1. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak pembahasan PAS untuk tema 1, 2, dan 3, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai video pembelajaran dari channel ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah soal untuk tema 4, yaitu globalisasi untuk kelas 6 semester 1. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kita perhatikan mulai dari nomor 1, memandang suku, budaya, dan agama sendiri paling tinggi. Nah, itu bukan menjaga keberagaman adik-adik. Kemudian yang kedua, memadukan berbagai ajaran agama untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, itu juga bukan merupakan sikap untuk menjaga keberagaman. Karena kita harus tetap menjalankan agama yang kita yakini adik-adik. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar warga yang berbeda suku, budaya, dan keyakinan. Nah, di sini ada saling toleransi antar warga yang berbeda suku, budaya, dan juga keyakinan. Nah, ini merupakan sikap yang perlu dikembangkan untuk menjaga keberagaman. Kemudian yang keempat yaitu mendukung setiap kegiatan masyarakat meskipun berbeda latar belakang suku, agama, dan juga budaya. Nah, ini juga merupakan sikap yang perlu dikembangkan untuk menjaga keberagaman adik-adik. Nah, sehingga sikap yang perlu dikembangkan itu adalah nomor 3 dan 4, yaitu option yang D. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya daerah. Salah satunya adalah bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu bagi anak-anak di daerah. Namun, sekarang banyak anak-anak yang lebih suka menggunakan bahasa asing daripada bahasa daerah. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa daerah adalah titik-titik. Yang A, menjadikan bahasa daerah sebagai salah satu muatan pelajaran di sekolah. Oke, yang option A ini jawabannya benar. Kemudian kita perhatikan option yang berikutnya, mengadakan parade pakaian tradisional untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini pakaian tradisional adik-adik, sedangkan pada soal yang menjadi permasalahan adalah bahasa daerah, berarti bukan. Kemudian yang C, mengadakan lomba pekan seni remaja tingkat sekolah. Nah, pekan seni bukan terkait dengan bahasa daerah. Kemudian yang D, mengadakan festival budaya di kabupaten atau kota. Nah, juga bukan berhubungan dengan bahasa daerah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Keragaman harus membentuk masyarakat Indonesia memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan pribadi yang memiliki titik-titik. Yang A, kemauan untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, ini kurang cocok untuk membentuk masyarakat yang memiliki toleransi, sikap saling menghargai adik-adik. Kemudian yang B, komitmen persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Nah, ini jawabannya benar. Kemudian yang C, keinginan untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. Nah, di sini ada daerahnya. Nah, itu sikap kurang menghargai keberagaman adik-adik. Kemudian yang D, partisipasi menyejahterakan kehidupan rakyat di daerah tertinggal. Nah, ini juga kurang cocok terkait pribadi yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam menyikapi keragaman. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 5 adalah option yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Berikut ini peran masyarakat dalam menjaga keragaman sosial budaya di Indonesia adalah A, penegakan supremasi hukum hanya bagi masyarakat kecil saja. Nah, adik-adik, penegakan supremasi hukum itu seharusnya tidak hanya bagi masyarakat kecil saja, tetapi bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga jawaban option A ini salah. Kemudian yang B, mengembangkan sikap intoleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada sikap intoleransi, artinya sikap yang
tidak menghargai antar sesama warga di dalam kehidupan bermasyarakat. Seharusnya kita saling menghormati atau toleransi, bukan intoleransi. Kemudian yang C, mengembangkan rasa nasionalisme melalui sikap Calvinisme berlebihan. Nah, di sini ada Calvinisme. Calvinisme itu artinya mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Nah, meskipun kita cinta tanah air, tetapi kita tidak boleh memandang rendah bangsa lain, adik-adik. Sehingga option yang C salah. Kemudian yang D, meninggalkan sikap primordialisme. Nah, sikap primordialisme itu artinya sikap dengan pandangan terhadap ras, agama, suku, budaya, dan sebagainya yang melekat dalam diri sejak lahir yang nantinya akan menjurus pada sikap etnosentris. Nah, etnosentris itu artinya menilai kebudayaan lain dengan tolak ukur kebudayaan kita sendiri atau membanding-bandingkan, adik-adik. Jadi kita meninggalkan sikap-sikap tersebut. Nah, dengan meninggalkan sikap-sikap primordialisme yang menjurus etnosentrisme ini, itu artinya masyarakat telah berperan dalam menjaga keragaman sosial budaya di Indonesia. Sehingga jawaban yang nomor 4 yang paling tepat itu adalah option yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Tradisi daerah yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama ketika merasakan kebahagiaan ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita cermati nomor 1. Surumaca merupakan tradisi Bugis Makassar, yaitu kegiatan membaca doa secara bersama untuk dikirimkan kepada leluhur. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang menunjukkan rasa hormat atau menghargai para leluhur kita, adik-adik. Berarti ini bukan merasakan kebahagiaan. Kemudian yang kedua yaitu sambatan yang merupakan tradisi dari Jawa, yaitu membantu bekerja bersama-sama ketika tetangga memiliki pekerjaan besar seperti membangun rumah atau panen. Nah, ini menunjukkan sikap saling bergotong royong. Kemudian selanjutnya nomor 3 di sini ada moped, itu berasal dari tradisi Bali, merupakan para wanita berbaris beriringan dengan mengenakan pakaian adat. Nah, ini merupakan upacara agama, adik-adik. Kemudian yang keempat ada ngejot, merupakan tradisi Bali, di mana tradisi ngejot itu merupakan tradisi yang memberikan makanan kepada tetangga ketika menyelenggarakan upacara adat atau pesta. Nah, di sini ada pesta, itu merupakan kepedulian terhadap sesama ketika merasakan rasa bahagia, adik-adik. Oke. Sehingga tradisi yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama ketika merasakan kebahagiaan ditunjukkan oleh nomor 4. Maka jawaban yang paling benar adalah option yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Tujuan teks eksplanasi adalah, tujuan teks eksplanasi itu yaitu, di sini ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menceritakan tentang terjadinya suatu peristiwa secara runtut agar mudah dipahami dan bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara ilmiah atau bekerjanya fenomena alam. Sehingga tujuan dari teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara ilmiah atau bekerjanya fenomena alam. Maka jawaban yang paling benar itu adalah nomor D. Lanjut ke soal nomor 7. Struktur teks eksplanasi adalah, di sini ada struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu yang pertama dimulai dari pernyataan umum, kemudian yang kedua itu ada deretan penjelas, kemudian yang ketiga itu ada interpretasi. Nah, jadi ini adalah struktur dari teks eksplanasi, di mana pernyataan umum ini merupakan pembuka, kemudian deretan penjelas ini isi, dan interpretasi ini adalah simpulan atau penutup. Nah, maka jawaban yang paling benar itu adalah option yang yaitu B, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan langkah membuat teks eksplanasi berikut. Langkah-langkah yang tepat untuk membuat teks eksplanasi adalah langkah pertama yang dilakukan itu adalah menentukan topik. Jadi ini adalah yang nomor 1. Nah, menentukan topik itu bertujuan agar kita mengetahui tujuan dan maksud yang ingin disampaikan dalam pembuatan teks eksplanasi tersebut. Setelah menentukan topik, berikutnya itu adalah membuat kerangka karangan. Nah, jadi ini adalah nomor 2. Di dalam membuat kerangka karangan ini terdapat pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi, adik-adik. Kemudian selanjutnya kita menyusun tulisan. Nah, jadi nomor 3 itu adalah yang ini, adik-adik. Ketika menyusun tulisan, itu harus disesuaikan mengenai topik yang sudah ditentukan, adik-adik. Kemudian yang terakhir barulah menyunting tulisan.
Nah, pada tahap menyunting tulisan, tujuannya yaitu untuk mengoreksi adakah tulisan yang masih kurang ataupun salah adik-adik. Sehingga langkah-langkah yang paling tepat untuk membuat teks eksplanasi yaitu 1, kemudian 3, 2, dan 4. Maka option jawaban yang paling tepat itu adalah option B. Lanjut ke soal berikutnya. Bacalah teks berikut. Pertanyaannya yaitu, topik permasalahan paragraf tersebut adalah, topik permasalahan apa yang dibicarakan pada teks ini? Mari kita baca bersama. Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh Gerard Augustus Morgan. Penemuan tersebut didasari sering terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Nah, maka topik permasalahan pada paragraf tersebut adalah yaitu penemuan lampu lalu lintas, option yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Bacalah teks berikut. Pertanyaan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah, kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Tsunami adalah rangkaian gelombang yang ditimbulkan akibat air yang ada di danau atau laut secara cepat bergerak dalam skala yang besar. Nah, maka pertanyaan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah pertanyaan yang ada jawaban pada paragraf ini yaitu yang A, apakah akibat yang ditimbulkan oleh tsunami? Nah, pertanyaan ini tidak ada jawabannya pada teks paragraf ini adik-adik. Berarti yang A bukan. Yang B, apakah yang dimaksud dengan tsunami? Nah, yang dimaksud dengan tsunami adalah rangkaian gelombang besar yang timbul akibat air yang ada di danau atau laut dan lain sebagainya. Nah, untuk yang option B ini ada jawabannya adik-adik dalam teks paragraf ini. Kemudian yang C, bagaimana proses terjadinya tsunami? Nah, pada paragraf juga tidak ada jawabannya. Kemudian yang D, mengapa tsunami bisa terjadi? Nah, ketika bertanya mengapa, harus disertai sebab atau alasannya adik-adik, sedangkan pada paragraf ini itu tidak ada. Sehingga pertanyaan yang tepat untuk paragraf tersebut itu adalah option yang B, yaitu apakah yang dimaksud dengan tsunami. Kemudian lanjut soal berikutnya. Komponen utama dalam sebuah pembangkit listrik tenaga air adalah, betul, yaitu turbin dan generator. Nomor 11 jawabannya B. Nah, turbin merupakan mesin penggerak yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik adik-adik. Sedangkan generator itu merupakan mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, dua komponen inilah yang merupakan komponen utama dalam sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kemudian soal nomor 12, fungsi sekring adalah ... Jadi fungsi sekring itu yaitu memutuskan arus listrik pada saat terjadi korsleting. Jawabannya adalah option yang D. Di sini ada menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, itu adalah fungsi dari saklar, adik-adik. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah, yaitu voltmeter, option yang B. Nah, di sini ada ampermeter. Nah, ampermeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, adik-adik. Kemudian option yang C itu ada ohmmeter. Ohmmeter itu digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Kemudian wattmeter itu digunakan untuk mengukur daya listrik. Jawabannya adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Kabel dilapisi oleh karet yang bertujuan untuk yaitu menghambat aliran listrik keluar dari kabel. Jawaban nomor 14 adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 15. Energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan ternak disebut dengan ... yaitu disebut dengan biogas. Nah, di sini ada gasolin. Gasolin itu adalah bensin adik-adik. Kemudian yang C ada biodiesel. Biodiesel itu merupakan energi alternatif yang berasal dari bahan alami. Contohnya itu berasal dari minyak nabati dan hewani adik-adik. Kemudian di sini ada geotermal. Geotermal itu artinya energi panas bumi. Nah, nomor 15 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan nama tokoh di bawah ini. Pasangan tokoh dan asal negara yang benar dalam mewakili pembentukan organisasi ASEAN ditunjukkan oleh nomor ... di sini ada nama tokoh dan negara asal adik-adik. Nah, di sini Kak Tride memiliki tips agar adik-adik dapat dengan mudah menghafal nama tokoh dan asal negara pada pembentukan organisasi ASEAN adik-adik. Caranya yaitu dengan menghafalkan kata-kata seperti ini adik-adik. Raja Singh pilih nasi rames, rujak Malaysia, dan Indomilk di Taman Thailand. Jadi kalimat ini memiliki arti adik-adik, yaitu Raja Singh yaitu Raja Ratnam,
wakil Singapura, kemudian Philly Nasi Rames, Philly itu Filipina, kemudian diwakili oleh Narcisco Ramos, kemudian rujak Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, wakil Malaysia, Indonesia, wakilnya Adam Malik, kemudian Tanat Koman, wakilnya Thailand. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita cocokkan dengan nama tokoh dan negara asal, yaitu Adam Malik, wakil dari Indonesia. Kemudian Tun Abdul Razak itu adalah wakil dari Malaysia. Kemudian Tanat Koman itu wakil dari Thailand. Dan Narcisco Ramos itu wakil dari Filipina. Nah, maka kita cermati Adam Malik ini bukan, kemudian Tun Abdul Razak itu Malaysia. Nah, di sini Indonesia, salah adik-adik. Kemudian Tanat Koman itu Thailand, ini Singapura, salah. Dan yang terakhir Narcisco Ramos itu berasal dari Filipina. Nah, di sini Filipina, benar adik-adik. Maka pasangan tokoh yang benar adalah nomor 4. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan berdirinya ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertahanan sosial, dan iptek. Nomor 17 jawabannya A. Nomor 18, negara-negara di bawah ini yang termasuk negara anggota ASEAN adalah, nah di sini juga Kak Tridi memiliki tips agar mudah kalian pahami. Nah oke, jadi caranya menghafal seperti ini adik-adik. Sinta dan Vina main di villa baru. Nah, di sini ada Sin, yaitu Singapura, kemudian Thailand, Vina itu Filipina, kemudian Ma itu Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, kemudian baru itu yaitu Brunei Darussalam. Nah, sehingga yang termasuk anggota ASEAN itu Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Nah, maka dari option ini yang paling tepat itu adalah option yang A adik-adik, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand. Di option B itu ada Jepang adik-adik. Kemudian di option C itu juga ada Jepang. Dan di option D itu ada Cina. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal berikutnya. SOFAN adalah bentuk kerjasama di ASEAN dalam hal, di sini ada SOFAN adik-adik. Nah, SOFAN itu artinya Zone of Peace, Free and Neutrality Declaration. Jadi artinya keamanan dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. SOFAN itu adalah bentuk kerjasama ASEAN dalam hal perjanjian wilayah bebas nuklir adik-adik. Nah, jawaban yang benar adalah option yang C. Kemudian soal berikutnya, gerakan pembebasan umat muslim Moro merupakan salah satu usaha Indonesia dalam menjaga perdamaian terdapat di negara, yaitu Filipina. Lanjut ke soal nomor 21, seni yang digunakan untuk mempromosikan produk barang atau jasa itu disebut dengan reklame adik-adik. Nomor 21 jawabannya B. Nah, yang A itu ada etalase. Etalase itu artinya tempat untuk memamerkan atau memajang barang-barang yang dijual. Kemudian seni kriya itu adalah seni yang dihasilkan menggunakan tangan. Contohnya itu adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat. Kemudian yang D itu ada seni murni. Nah, seni murni itu artinya seni yang lebih mengutamakan keindahan dan keunikan adik-adik. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Reklame berasal dari bahasa Latin yaitu re dan clamo. Re artinya yaitu pengulangan. Nomor 22 jawabannya D. Nah, kemudian di sini ada kata clamo. Clamo itu artinya seruan adik-adik. Kemudian soal nomor 23, berikut ini bukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame adalah yang A, bahasa yang baik dan menarik. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Kemudian gambar ilustrasi yang menarik. Nah, ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Memberikan hadiah bagi para pembaca. Nah, jadi kita tidak harus memberikan hadiah kepada setiap pembacanya adik-adik. Kemudian tulisan harus jelas dan mudah dimengerti. Nah, jadi ini juga hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Nah, maka hal yang bukan diperhatikan dalam membuat reklame adalah memberikan hadiah bagi para pembacanya, yaitu option yang C. Lanjut ke soal nomor 24. Berikut ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan reklame dalam bentuk audiovisual. Nah, audiovisual itu artinya media elektronik yang mengandung unsur gambar dan suara adik-adik. Yang A itu ada koran. Nah, koran itu merupakan media gambar. Kemudian yang B itu ada radio. Nah, radio itu media suara. Kemudian yang C, majalah juga merupakan media gambar. Sedangkan
Di sini ada televisi. Nah, televisi itu merupakan media gambar dan juga media suara. Nah, maka audiovisual itu yaitu contohnya televisi. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu perhatikan gambar berikut. Poster pada gambar tersebut bertema titik-titik. Oke, kita baca. Kami datang untuk belajar. Kami pulang untuk membawa ilmu. Oke, di sini ada kata-kata belajar dan ilmu. Itu berhubungan dengan pendidikan. Nomor 25 jawabannya A. Oke, baiklah adik-adik, demikian penjelasan Kak 3D mengenai pembahasan soal PAS untuk kelas 6 tema 4. Semoga apa yang Kak 3D sampaikan dan apa yang Kak 3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan PAS untuk kelas 6 pada tema 4. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak 3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.